Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam rangka pembelajaran daring. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu dan memberikan kita kesehatan untuk tetap belajar dan memberikan kita semangat untuk meraih ilmu. Amin. Hari ini kita belajar tentang ASEAN di tema 1, subtema 1, mencintai makhluk hidup. Mungkin dari kita sering kali mendengar apa kata ASEAN itu. Kita sering mendengar di berita ataupun di media sosial lainnya. Dan sering kali diselenggarakan KTT-KTT ASEAN yang ada di televisi. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, ibu kota negara Thailand. Saya ulangi, ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, ibu kota negara Thailand. ASEAN berdirinya diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri, yaitu 1. Indonesia yang diwakili oleh Bapak Adam Malik. Yang kedua, Malaysia yang diwakili oleh Bapak Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand yang diwakili oleh Bapak Tanat Koman. Yang keempat, Filipina yang diwakili oleh Bapak Narcisco Ramos. Yang kelima, Singapura yang diwakili oleh Bapak S. Rajatnam. Lalu, apakah ASEAN itu? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang disingkat dengan Perbara. Dari 5 negara tadi, 5 negara itulah yang mendirikan ASEAN. ASEAN terbentuk dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Kenapa disebut dengan Deklarasi Bangkok? Karena penandatanganan tadi dilakukan di kota Bangkok, ibu kota Thailand. Anggota ASEAN sekarang bertambah 10 negara. Mengapa? Karena bertambahnya waktu dan zaman yang membutuhkan adanya kerjasama. Siapa saja negara tersebut? Yang pertama, Brunei Darussalam. Yang kedua, Vietnam. Yang ketiga, Laos. Yang keempat, Myanmar. Yang kelima adalah Kamboja. Jadi, negara apa saja 10 tadi? Mari kita sebutkan satu-satu lagi. 1. Indonesia. Kedua, Thailand. Ketiga, Malaysia. Keempat, Filipina. Kelima, Singapura. Keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Laos. Kesembilan, Myanmar. Kesepuluh, Kamboja. Sudah hafal kan? Lalu bagaimanakah lambang ASEAN? Tahukah kalian apa lambang ASEAN itu? Lambang ASEAN adalah seikat batang padi yang berjumlah 10 sesuai dengan jumlah anggotanya. Mari kita pelajari satu-satu tentang makna lambang ASEAN.
Perhatikan gambar yang ada pada layar. Pertama, ikatan 10 batang padi yang ada pada lambang adalah menggambarkan 10 anggota ASEAN. Yang kedua, lingkaran pada lambang ASEAN menggambarkan tentang persatuan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, warna biru pada lambang ASEAN menggambarkan perdamaian dan persahabatan. Selanjutnya, warna dasar merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan negara-negara ASEAN. Warna putih menggambarkan tentang kesucian. Dan yang terakhir adalah warna kuning pada lambang padi menggambarkan kemakmuran. Lalu, apa sih latar belakang pembentukan ASEAN itu? Kenapa negara-negara tersebut ingin membentuk ASEAN? Yang pertama, persamaan letak geografis yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi, negara ASEAN hanya beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nanti diperhatikan petanya ya. Yang kedua, persamaan budaya yang berinduk pada rumpun Melayu Austronesia. Contoh mudahnya adalah seperti negara kita dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam, itu bahasanya mirip-mirip kan? Nanti dilihat lagi ya. Yang ketiga, persamaan nasib dan sejarah, yaitu sama-sama pernah dijajah bangsa-bangsa Barat. Hampir semua negara ASEAN itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, kecuali satu negara. Siapa? Ayo cari ya. Nomor 4, persamaan kepentingan, yaitu untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu, apa sih tujuan ASEAN itu? Tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, iptek, dan administrasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, transportasi, dan komunikasi, serta taraf hidup. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa itu ASEAN, latar belakang ASEAN, lambang ASEAN, dan yang terakhir adalah tujuan ASEAN. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, bisa kita pahami, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.